Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di pertemuan ke-8, di minggu ke-8. Dan ini adalah minggu terakhir untuk kegiatan tutor. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat dan akan tetap giat mengikuti baik pembelajaran maupun mengerjakan diskusi. Nah, Bapak Ibu, di dua pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sudah belajar tentang executive summary dan kemudian juga uraian umum perusahaan. Untuk pertemuan kali ini, materi ini akan berisi tentang analisa dampak dan resiko bisnis. Bapak Ibu kalau berbicara tentang bisnis, maka tidak akan terlepas dari resiko gitu ya. Untuk keberhasilan bisnis, maka Bapak Ibu perlu untuk menganalisa dampak dan resiko bisnis ini gitu ya. Supaya apa? Kalau di modul disebutkan agar mencegah kegagalan, Bapak Ibu juga bisa meningkatkan laba perusahaan, juga menjadi ketenangan bagi manajemen karena resiko yang mungkin terjadi sudah dianalisa dan sudah direncanakan bagaimana menghandle-nya begitu. Karena terjadi ketenangan, maka bisa memberikan laba secara tidak langsung. Karena tenang, maka inovasi lebih tinggi dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa meningkatkan public image gitu ya bagi pelanggan maupun pemasok sehingga menjadi tenang baik untuk investasi atau membeli produk kita gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk itu sangat penting untuk melakukan analisa dampak dan resiko bisnis. Di mata kuliah ini, maksud saya di pertemuan ini ada beberapa yang harapnya Bapak Ibu akan pelajari dan bisa dapatkan. Yang pertama tentang pengertian resiko bisnis. Jadi, apa itu resiko bisnis? Bapak Ibu akan belajar di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan bisa mengetahui macam-macam resiko bisnis gitu ya. Berdasarkan klasifikasi apakah itu murni dan spekulatif, apakah itu ada sistematis dan tidak sistematis gitu ya. Kemudian bagaimana resiko bisnis untuk per kegiatan usaha dan juga berdasarkan masing-masing fungsi bisnisnya seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu diharapkan nanti bisa memahami tentang apa saja manajemen resiko di dalam perusahaan. Jadi kalau sudah tahu resiko bisnis itu apa, kemudian bisa kira-kira apa saja sih resiko bisnisnya, kemudian bisa direncanakan lalu bagaimana cara menghandle resiko bisnis ini. Apakah dengan cara dihindari atau risk avoidance atau kemudian ditangguhkan gitu ya, yaitu dengan risk retention ataukah dikendalikan risk control gitu ya, ataukah dialihkan risk transfer seperti itu. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa lalu harus diapakan begitu. Nanti bisa dipelajari di materi ini. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan materi pengayaan. Yang pertama video tentang pemahaman manajemen resiko bisa disimak di situ. Kemudian yang kedua tentang e-commerce. Jadi ada web yang Bapak Ibu bisa lihat karena di diskusinya nanti materinya pertanyaannya adalah tentang e-commerce. Jadi Bapak Ibu perlu tahu dulu apa itu e-commerce, jenis-jenisnya apa begitu ya. Nanti bisa dilihat di materi pengayaan. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan dengan menyimak materi yang disediakan dari modul dan juga mengerjakan diskusi. Jangan lupa parafrase, kemudian sumber dan juga karena ini saya rasa adalah pertanyaan analisa, jadi bisa dijelaskan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat menyimak.